Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Muhammad Kardani akan menjelaskan tentang salah satu klasifikasi yaitu supervector machine. Jadi, oke, kita lanjutkan aja. Jadi pertama apa itu supervector machine? Jadi supervector machine itu adalah konsep klasifikasi dengan SVM atau mencari dua kelas data, pemisah kelas dua data dengan hyperplane. Di SVM ini mampu bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi menggunakan kernel trick. Nah, ide sederhana dari SVM ini buatan adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antar kelas data. SVM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi untuk menjadi supervektor yang membantu atau digunakan dalam klasifikasi. Jadi macam-macam supervector mesin ini ada macam-macam trainingnya itu ada Chunkin, Osuna, Sequential Minimum Optimization, dan least square dan lain-lain. Jadi dari segi konsep, SVM ini memiliki konsep yang lebih matang dan lebih sistematis dibanding dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. Karena SVM dapat melakukan masalah klasifikasi regresi dengan linear maupun non-linear. Jadi ini ada model SVM. Ada titik data, kelas data, pasangan data dan kelas, maksimal maksimal fungsi, hitung nilai W dan B, fungsi keputusan klasifikasi. Nanti kita lihat aja di contoh soal. Nah, di model SVM ini, SVM ada banyak ya. Contoh kernel supportnya. Ada yang biasa, yang bakal kita gunakan itu ada linear. Lalu ada yang polinominal, ada ada polynomial of degree up to D, Gaussian FBF, sigmoid, dan lain-lain. Jadi, kernel linear ini digunakan data yang klasifikasinya dengan sebuah garis yaitu seperti dua dimensi gitu. Jadi dia dipisah oleh sebuah garis. Sedangkan kalau kernel no-track ini dia dipisah oleh garis lengkung atau sebuah bidang ruang dimensi tinggi. Jadi nampaknya dipisah oleh dimensi garis lengkung, tapi sebenarnya dia dipisah oleh ruang dimensi yang tinggi. Jadi jika diilustrasikan gimana itu linear kernel. Kalau linear kernel itu dia kernel ini adalah data visualisasi datanya. Bisa dua data ini dipisah oleh hyperplane. Jadi untuk mendapatkan hyperplane itu ada rumusnya yang ini. Maka didapatlah klasifikasi datanya. Makanya dicari hyperplane-nya. Tapi biasanya ada salah satu data yang sangat sulit diklasifikasikan dan hampir tumpang tindih. Itu biasanya datanya itu berada di garis margin. Seperti data yang ini, dan ini. Itu sangat sulit untuk diklasifikasikan. Baru ada visualisasi yang nonlinear. Seperti saya bilang tadi, jika dilihat dari itu dia dipisah oleh garis lengkung gini seperti ini. Padahal sebenarnya jika kita lihat dari tiga dimensi atau ruang tinggi, dia bakal tetap dipisah oleh garis. Jadi data itu ada yang di atas dan di bawah gitu. Ini ada karakteristik SVM. Jadi SVM itu merupakan proses pelatihan yang menyimpan hasil support vektor dan yang didapatkan dan digunakan kembali pada proses prediksi dan testing. SVM selalu memberikan model yang sama
dan solusi yang sama dengan margin yang maksimal. SPM dapat memisahkan data yang distribusi bersifat linear maupun nonlinear. SPM tidak dipengaruhi oleh dimensi data yang tinggi, sehingga tidak ada proses reduksi di dalamnya. Dan juga memori yang digunakan SPM tidak terpengaruh oleh besarnya dimensi data, tapi oleh banyaknya data. Ini adalah contoh soal dari SPM linear. Ini bentuk visualisasi datanya. Oke, kita lanjut. Jadi udah kita dapat nih soalnya. Jadi untuk menentukan W itu dia berbanding terbalik. Selalu sama dengan X1 dan X2. Jadi uh, jika X-nya ada 2, maka W-nya itu juga bakal ada 2 gitu. Jadi formulasinya itu seperti ini. Per 2 W pangkat 2 sama dengan X2 W1 2 tambah W2 pangkat 2 gitu. Nah, jadi syaratnya Y kurung W kali X tambah B lebih besar daripada 1. Jadi itu bisa 1 sampai N. Contoh studi kasus. Contoh studi kasus, kan sudah bisa bilang tadi, fitur X1 dan X2 itu sama, jadi dengan W1 dan W2. Jadi di kita untuk mencari marginnya itu pakai rumus ini, baru kita masukkanlah syaratnya itu yang ini, sehingga dapatlah persamaannya itu sebagai berikut. Nih, ada 4 persamaan. Lanjut. Jadi udah dapat 4 persamaan ini, kita pecah untuk mencari W2, W1 dan B1-nya. Jadi kita jumlahkan aja biar seperti SPUK gitu namanya. Lupa saya. Pokoknya menjumlahkan persamaan biar dapat W-nya. Ada W2. Jadi dari persamaan 1 dan 2 didapatlah W2-nya itu sama dengan 1. Kalau dari persamaan 1 dan 3 didapatlah W1-nya itu 1. Dan jika dipakai persamaan 2 dan 3 itu dapat B sama dengan min 1 gitu. Sehingga jika kita tambah-tambah dengan rumus yang tadi, dari W1 X1 tambah W2 X2 tambah B sama dengan 0, dapatlah hasil akhirnya X2 sama dengan 1 kurang X1 gitu. Jadi udah dapat nih hyperplane-nya, maka bisa kita tentukan garis dari hyperplane-nya pada sebuah visualisasi data. Tuh. Jadi bisa kita lihat dari data ujinya itu dihasilkanlah dapatlah hasil klasifikasinya gitu. Jadi dapatlah garis klasifikasinya 1 kurang X1 gitu. Oke. Sekian dari penjelasan saya soal SPM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.